Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sinta, NIM D1B0191121. Di sini saya sedang mengerjakan tugas akhir semester di mata kuliah Ekonomi Pertanian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang salah satu mata kuliah saya yaitu pemasaran hasil pertanian. Apa sih pengertian dari pemasaran itu? Jadi saya mengambil ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut G. Kartasaputro, yaitu segala yang dilakukan agar barang-barang hasil produksi dari produsen dimungkinkan mengalir secara lancar ke sektor konsumen. Yang kedua ada dari W.D. Downey dan Stephen, yaitu proses yang mengakibatkan aliran produk melalui sistem dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir oleh Kotler, yaitu pengertiannya proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar produk yang bernilai satu sama lain. Selanjutnya, ada perbedaan pandangan antara pandangan tradisional dan pandangan saat kompetitif. Pandangan tradisionalnya seperti apa? Jika dia menghasilkan produk, maka dia langsung menjual produk. Tapi ketika mereka menjadi kompetitif, mereka akan memilih konsep menyesuaikan dengan selera konsumen. Konsumennya ingin konsep seperti apa. Setelah mereka memilih konsep, mereka akan mewujudkan konsep itu, lalu mereka akan mengkomunikasikan konsep itu. Jadi seperti promosi. Dari itulah nanti hasilnya jadi lebih baik. Yang selanjutnya itu ada antara orientasi penjual dan orientasi pembeli. Nah, fokus dari penjual itu adalah kebutuhan penjual. Nah, orientasi pembeli itu kebutuhan pembeli. Jadi kebutuhan penjualnya seperti apa ya? Itu tadi, dia kan produsen menghasilkan apa, dia yang akan memberikan kebutuhan dari pembeli tersebut. Lalu idenya yaitu produk itu untuk orientasi penjualnya, idenya itu adalah produknya adalah faktor utama untuk menghasilkan uang. Itu adalah ide dari seorang penjual. Nah, untuk pembeli, produk itu adalah sebagai untuk menemukan keinginan atau kemauan atau kepuasan dari konsumen atau dia sendiri yang membeli, dan uang yang akan mengikuti dengan sendirinya. Lalu lanjut, prinsip pemasaran itu ada 5. Yang pertama itu ada produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada promosi, yang keempat ada distribusi, dan yang kelima ada opini atau selera masyarakat. Nah, fungsi pemasaran sendiri yang pertama yaitu pembelian dan pengumpulan, pemilihan atau sortasi, penyimpanan, penanganan pasca panen, pengangkutan, pembiayaan, dan informasi pasar. Sedang yang terakhir adalah promosi untuk para penjualnya. Nah, di dalam pasar itu ada macam-macam pasarnya, seperti pasar penampungan sementara, lalu ada pasar pengembangan pasar lokal, lalu ada pasar pusat distribusi atau pasar induk, lalu ada pusat pasar eceran dan pasar dunia atau pasar ekspor. Itu udah mendunia ya, itu udah masuk ke internasional jika pasar ekspor. Lalu strategi pemasaran. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan itu dimulai dari melihat situasi pasar saat ini. Bagaimana sih situasi pasar saat ini? Harga penjualan seperti apa? Lalu konsumsi masyarakatnya seperti apa? Dan yang kedua ada analisis peluang dan masalah. Ketika harga segini, berapa sih peluang yang bisa didapat? Lalu apa masalah yang akan terjadi? Sasarannya juga harus tepat dan memiliki program kerja serta diawasi atau pengawasannya juga harus ada lengkap. Lalu yang kedua ada akses pasar. Akses pasar itu seperti kelembagaannya. Berarti kalau misalnya akses pasar tuh di mana? Dari produsen ke konsumennya. Berarti ada petaninya, ada pasar yang untuk menjadi perantara antara produsen dan konsumennya juga. Lalu lokasinya juga harus yang strategis atau yang mudah dicapai, dan ada transportasi serta infrastrukturnya. Infrastruktur itu tadi termasuk ke dalam lokasi tadi tersebut. Lalu ada promosi. Promosi ini gunanya apa? Ya untuk meningkatkan penjualan, atau bagi para produsen itu adalah meningkatkan minat dari para pembeli agar dagangan mereka laku. Seperti apa sih? Promosi itu ada yang namanya promosi penjualan dari mulut atau dari iklan, ada wiraniaga. Wiraniaga itu seperti tadi. Lalu antara hubungan masyarakat seperti hubungan masyarakat, dan ada yang namanya pemasaran langsung. Lalu ada pasar tani. Pasar tani itu apa? Pasar tani itu adalah tempat berkumpulnya petani produsen yang untuk menjual produk pertaniannya.
lalu merubah paradigma petani yang semula hanya sebagai produsen diubah menjadi pemasok atau supplier. Nah, suatu proses pembelajaran bagi petani produsen, aktivitasnya itu seminggu sekali atau hasil waktu panen. Nah, pengguna dari pasar tani itu apa? Penggunanya atau konsumennya itu yaitu pasar grosir, pasar tradisional atau modern, catering, resto, hotel, rumah sakit, industri pabrikan, eksportir, rumah tangga, karena di bidang pertanian itu semuanya mencakup. Lalu pendukung dari pasar tersebut apa? Ada sortasi, ada pengepakan, ruang pendinginan atau penyimpanan, gudang juga termasuk, informasi pasarnya, jasa keuangan, dan juga jasa transportasi itu mencakup dalam lingkup pemasaran dan hasil tani. Nah, jenis informasi pasar itu ada 4. Pertama, informasi harga. Jadi di dalam pasar itu kita akan mengetahui harga, misalnya, oh harga ini sekian. Lalu ada informasi produksi. Informasi produksi seperti apa? Ketika petani melakukan itu, maka dari itu sistem itu nanti akan diberitahukan, oh ini sistem produksinya seperti ini diolah seperti ini seperti ini, lalu begini begitu. Lalu ada informasi konsumsi, dan terakhir adalah informasi distribusi atau pengepakannya lagi. Nah, sumber informasi pasar itu dari siapa saja? Yang pertama itu dari petani, yang kedua itu dari pedagangnya, yang ketiga itu dari grosiran atau toko besar, dan yang keempat itu adalah dari konsumennya yang memberi atau yang membeli hasil tani tersebut. Nah, bagaimana sih cara melakukan promosi? Promosi yang pertama itu apa sih promosi itu? Promosi yang pertama itu adalah memperkenalkan produk. Memperkenalkan produk itu yaitu tadi menyebarluaskan nama produk kita seperti yang kita sebut tadi ya, dari mulut ke mulut atau mungkin bisa dari iklan, dari wiraniaga dan hubungan masyarakat, serta langsung dipasarkan langsung di pemasaran. Nah, yang kedua guna promosi yaitu yang kedua adalah menumbuhkan image terhadap produk. Jadi ketika kita melakukan promosi, maka produk kita akan menjadi terkenal seperti oh itu produk A, harganya sekian, ininya sekian. Lalu untuk apa promosi itu? Untuk memelihara image dari produk itu agar tetap misalnya orang tidak lupa akan adanya produk tersebut. Jadi kita selalu melakukan promosi. Nah, kendala pengembangan pasar produk pertanian yang pertama itu teknologi informasinya atau komunikasinya itu masih perlu ditingkatkan karena tingkat komunikasi antar di pasar produksi pertanian itu masih kurang. Yang kedua ada lokasi pertanian itu di pedesaan dan terpencar. Lokasi pertaniannya itu terpencar. Jadi kalau misalnya untuk sumber infrastrukturnya itu menjadi kurang atau tidak bisa disatukan gitu. Jadi terpecah-pecah gitu, tidak menjadi satu. Yang kedua ada infrastruktur yang kurang seperti yang saya ketahui tadi, ketika lokasinya berpencar, jadi infrastrukturnya juga tidak memadai untuk melakukan pemasaran produk tersebut. Dan ada sharing informasi melalui network system masih terbatas, sharingnya masih terbatas. Dalam bidang pertanian itu untuk sistem informasi melalui networking system itu masih terbatas karena di bidang pertanian masyarakatnya itu masih belum mampu atau masih kurang dalam sistem networkingnya. Lalu yang selanjutnya ada struktur pasar yang sering terdistorsi. Lalu ada posisi tawar petani yang rendah, jadi harga upah produsen itu sangat rendah. Lalu ada kurangnya dimanfaatkannya lembaga pemasaran. Jadi ada lembaga pemasaran tapi tidak digunakan itu sebaik-baiknya. Lalu ada akses pemasaran yang kurang dimanfaatkan. Seperti yang saya bilang tadi, lembaga pemasarannya tidak dimanfaatkan, maka akses pemasarannya juga tidak berjalan dengan baik. Nah, ini sekian. Jadi pemasaran itu merupakan unjuk tombak dari tatanan agribisnis, di mana kegiatan dari budidaya dan produksi ditentukan oleh permintaan pasar atau konsumen. Nah, jadi pemasaran itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian pertanian di Indonesia, karena pertanian itu adalah tombak pertama ekonomi Indonesia untuk ditingkatkan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.